Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya akan coba memaparkan sedikit tentang sejarah pendidikan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asal-usul pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren? Karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama pertama di Nusantara. Bahkan ada teori yang mengatakan sampai dengan saat ini pendidikan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat publik yang usianya paling tua di Nusantara. Apabila kita merujuk kepada salah satu teori, yaitu teori Carl Sandburg, pondok pesantren atau pesantren ini diasumsikan berasal dari negeri India. Kenapa dikatakan dari India? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah pra-Islam di Nusantara adalah sejarah Hindu-Buddha. Sedangkan Hindu-Buddha itu berasal dari India, sehingga ada beberapa istilah yang mana seperti pesantren itu sendiri merupakan istilah yang bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi pesantren itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa India. Kemudian dari sisi etimologi ada beberapa istilah yang sering digunakan di pesantren, yang mana istilah tersebut bukanlah berasal dari bahasa Arab atau dari sumber-sumber Islam, seperti santri. Di pesantren itu ada santri. Nah, istilah santri itu bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi itu berasal dari bahasa India. Kemudian kegiatan santri di pondok pesantren ketika sedang mempelajari ilmu agama, baik itu mempelajari kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab kuning, tradisi itu disebut dengan istilah mengaji. Nah, istilah mengaji itu sendiri bukan berasal dari bahasa Arab, tidak ada dalam literatur bahasa Arab mengaji, karena mengaji itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa India. Itu dari segi etimologi. Kemudian dari segi terminologi, ada beberapa persamaan antara pendidikan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan keagamaan yang ada di India. Di antaranya sistem pembelajarannya seluruhnya bersifat keagamaan. Artinya sistem pembelajaran di pondok pesantren dengan lembaga pendidikan keagamaan yang ada di India itu seluruhnya bersifat keagamaan. Kemudian ada istilah guru tidak digaji, artinya guru tidak dibayar. Sama dengan lembaga pendidikan keagamaan di India, pengajar atau gurunya tidak menerima bayaran atau tidak digaji. Hanya saja di Nusantara, di pondok pesantren, guru pesantren atau guru-guru pengajar di pesantren itu menerima atau diberikan semacam wakaf atau zakat. Kemudian persamaan yang berikutnya adalah letak keberadaan lembaga pendidikan tersebut. Apabila di pesantren, di pondok pesantren di Nusantara itu banyak dibangun atau didirikan di luar perkotaan, di daerah-daerah pesisian, di pedesaan, maka sama halnya dengan lembaga pendidikan keagamaan yang ada di India, sehingga pesantren ini diasumsikan berasal dari negeri India dengan beberapa indikasi tersebut. Kemudian tadi ada istilah pondok. Kalau tadi pesantren itu diasumsikan dari bahasa India, maka pondok ini berasal dari bahasa Arab. Kata pondok itu berasal dari kata punduk, artinya penginapan atau persinggahan. Kalau bahasa sekarang bisa diistilahkan hotel. Maka bisa ditarik kesimpulan apabila konsep ini dijadikan suatu lembaga pendidikan keagamaan, yaitu pondok pesantren, maka ini bisa dikatakan sebagai social engineering atau bentuk sosial, produk sosial dengan kecerdasan para ulama pada masa itu, sehingga terbentuk menjadi lembaga pendidikan keagamaan. Dan ini masih bersifat teori, artinya masih terbuka ruang
untuk diteliti lebih lanjut bagaimana itu pendidikan pondok pesantren asal-usulnya di Nusantara. Kemudian apabila kita melihat teori dari Mahmud Yunus, Mahmud Yunus itu merupakan cendekiawan muslim yang hidup di abad 20. Mahmud Yunus berpendapat bahwa pondok pesantren itu berasal dari Timur Tengah karena ada dua argumen yang mengatakan menolak apabila pesantren ini berasal dari India. Yang pertama, sistem pendidikan keagamaan itu sudah ada sejak abad 11 Masehi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada abad 10 dan 11 Masehi itu sistem pendidikan keagamaan itu memasuki periode madrasah, sehingga banyak madrasah-madrasah didirikan baik oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah. Sehingga dengan argumen ini maka Mahmud Yunus menolak apabila pondok pesantren ini diasumsikan dari negeri India. Kemudian tadi dikatakan persamaan antara pendidikan pondok pesantren di Nusantara dengan lembaga pendidikan keagamaan di India itu dari segi guru tidak digaji atau tidak dibayar, atau hanya menerima atau diberikan semacam infak atau wakaf. Maka konsep wakaf atau konsep zakat ini sudah ada dalam Islam, sehingga dengan dua argumen ini Mahmud Yunus menolak apabila pondok pesantren ini diasumsikan berasal dari negeri India. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.